Ittaqullah haitsuma kuntum. Begitu khotib ya. Saya biasanya kalau kata-kata ittaqullah itu agak keras. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Tingkatkanlah takwa kita kepada Allah. Itu setiap khutbah Jumat. Tapi berpengaruh enggak kepada kehidupan kita? Kadang-kadang enggak berpengaruh. Karena ya mungkin kurang dipahami, kurang di dalam. Apa itu takwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah, Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih berada dalam keimanan dan keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah. Betapa banyak nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka nikmat dan karunia ini harus berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah. Berbanding lurus dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang pandai-pandai berterima kasih kepada nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia agung Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu, yang kita berharap syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Tema yang ada di hadapan jenengan judulnya adalah takwa versus setan dan nafsu. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Jabir bahwa takwa itu al-taqwa atau al-wasiyatu taqwa itu ilil idba. Jadi wasiat takwa itu adalah mengikuti kesunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadibu alal wasiyati bit taqwa fi khutbatihi. Rasulullah itu yuwadib itu selalu. Rasulullah selalu mengingatkan di dalam khutbah-khutbahnya dengan wasiat takwa. Dan ini dengan generasi pertama Rasulullah, sahabat, tabi'in, itu setiap khutbah, imma khutbah tahunan, khutbah bulanan, khutbah mingguan, atau khutbah sehari-hari, yang Rasulullah itu memberikan wasiat,
atau memberikan nasihat kepada para sahabat, pasti disisipkan kata takwa. Bahkan di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, khatib tidak baca wasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Nah, di rukun khutbah itu kan ada 5. Memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat takwa, dan membaca sebagian Al-Quran, kemudian yang terakhir adalah doa untuk kaum muslimin. Jadi hanya 5 rukun khutbah. Kita sholat Jumat itu 5. Jadi mudah sekali. Alhamdulillah sudah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup sebenarnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah cukup. Kemudian setelah itu adalah tasawuf, ittaqullah, ittaqullah, cukup. Kemudian Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Singkat khutbah itu. Menjadi lama itu karena iya, karena banyak pengembangan. Jadi semuanya bisa khutbah. Karena syaratnya, rukunnya itu hanya 5. Nah, salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah itu rukun wajib, dasar nanti. Tapi dalam mazhab Malikiyah, Hanafiyah rodok longgar, sunnah agak longgar. Tapi apa yang saya katakan di sini, bahwa begitu kuatnya wasiat takwa itu, begitu hebatnya pengaruhnya di dalam kehidupan, sehingga setiap saat berkhutbah pasti Rasulullah menyisipkan kata-kata takwa dengan redaksi yang bermacam-macam. Bahkan hampir di seluruh surat dalam Al-Quran, sampean teliti, pasti memuat kata-kata takwa dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Ya, bisa dilihat ada berapa kata takwa ya. Ada 256 yang disandingkan dengan nafsu. Bisa dikaji dalam ulumul Quran. Apa yang saya katakan, begitu takwa itu sangat berpengaruh di dalam hidup dan kehidupan seseorang, Rasulullah setiap berkhutbah pasti menyisipkan kata-kata itu. Sampai sekarang. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak sekali. Begitu sangat berpengaruh takwa ini di dalam kehidupan seseorang. Jadi takwa itu ya jumu'ul khairat, kumpulan-kumpulan kebaikan. Nah, dengan Imam Ghazali, takwa itu merupakan senjata ya untuk melawan 2 kekuatan besar ini, setan dan nafsu. Kan meneruskan kajian yang kemarin. Jadi Imam Ghazali mengatakan untuk mengatasi setan dan nafsu itu ada 2. Takwa dengan sifat wara. Jadi takwa sifat wara. Suatu ketika Sayyidina Umar itu Amirul Mukminin, karena Rasulullah SAW setiap khutbahnya selalu disisipi kata-kata takwa. Itu Amirul Mukminin itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu termasuk pakar Al-Quran. Ya Ubay, mat takwa, apa takwa itu? Faqala lahu, Ubay bin Ka'ab itu bertanya balik, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ama sirta fi tariqin bihi syaukun. Ya teksnya begini, ama sirta fi tariqin bihi syaukun. Apakah jenengan pernah berjalan, kemudian di jalan itu di hadapan jenengan ada kumpulan duri, onak dan duri di depannya? Faqala lahu, Umar itu menjawab, bala, iya. Lalu Ubay mengatakan, madza fa'alta? Apa yang engkau lakukan pada waktu itu?
berjalan di sebuah jalan, kok di situ ada tumpukan duri onak yang menghalangi jenengan. Madza fa'alta? Apa yang engkau lakukan? Faqala lahu, kemudian Umar menjawab, kata beliau, syamirtu wajtahidtu. Syamirtu, saya di kamus itu raf'u izar, apa, mengangkat sarung atau menyingsingkan sarung. Jadi menyingsingkan ini. Kalau pakai celana, celananya disingsingkan. Apa digini kan, Pak? Ya. Lek meturanya itu epengkes. Lek meturanya itu epengkes. Disingsingkan. Syamirtu wajtahidtu, maka aku singsingkan sarungku itu biar tidak nyantol kepada duri dan onak itu. Wajtahidtu, dan saya itu berhati-hati untuk tidak berjalan di situ. Kakiku melangkah itu hati-hati. Apa kata Ubay? Fatilka taqwa. Itu adalah takwa. Berarti apa kesimpulannya? Menjaga diri dari bahaya. Mari kita kaji secara lughah, linguistik, bahasa Arab. Apa sih takwa itu? Jadi biar kita lebih paham, kadang-kadang nasihat takwa setiap Jumat itu disampaikan, ya makmumnya turu, tidur dan lain sebagainya, karena keasikan. Ittaqullah, ittaqullah haitsuma kuntum. Begitu khotib ya. Saya biasanya kalau kata-kata ittaqullah itu agak keras. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah, tingkatkanlah takwa kita kepada Allah. Itu setiap khutbah Jumat. Tapi berpengaruh enggak kepada kehidupan kita? Kadang-kadang enggak berpengaruh. Karena ya mungkin kurang dipahami, kurang di dalam. Apa itu takwa? Kata Imam Ghazali di sini disebutkan, fa'lam, ketahuilah olehmu, atau diawali fa in qulta fabayyin al-an ma huwa at-taqwa hatta na'lama. Jika kalian ditanyakan, maka jelaskanlah sekarang apa takwa itu sehingga kami memahami. Maka untuk menjawab itu, kata Imam Ghazali, fa'lam awwalan anna taqwa kanzun azizun fala in dhafirta bi fakam tajidu fihi min jauharin syarifin wa ilkin nafisin wa khairin kathirin wa rizkin karimin wa fawzin kabirin wa ghunmin jasimin. Kurang lebih ini artinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, engkau terlebih dahulu mesti mengetahui bahwa takwa itu merupakan harta Qarun. Di sini disebut dengan kanzun azizun. Kanzun itu harta yang terpendam di dalam tanah, Pak. Punyaan siapa itu yang sampai sekarang dicari orang? Punyaan Qarun. Ya, punyaan Qarun. Si onok family sama Nabi Musa ya. Si onok family sama Nabi Musa. Pelitnya bukan main, ya, pelitnya bukan tapi fakta sejarah hancur, Pak. Ya, terbenam sehingga hartanya dicari. Namanya harta Qarun. Ono di film-film itu mencari harta Qarun. Mbono endi saiki. Harta Qarun. Ini harta Qarun. Kita kepingin nih harta Qarun nih. Jadi kanzun azizun, harta Qarun yang sangat berharga. Ya. Engkau akan memperoleh keuntungan yang sangat besar bila berhasil mendapatkan harta takwa ini yang mengandung banyak ilmu pengetahuan, harta spiritual, sukses yang cemerlang, dan pahala berupa surga. Jadi ada banyak keistimewaan, ada banyak faidah-faidah di dalam kata takwa ini. Tidak mungkinlah Rasulullah mengulang-ulang setiap khutbah dengan takwa itu kalau tidak ada sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan ini dengan takwa itu. Tidak mungkin. Nanti kita kaji dari beberapa takwa ini. Di dalam takwa ini Allah menggabungkan seluruh keuntungan dan kebaikan dunia, agama dan akhirat. Subhanallah ini. Fata'ammal ma fil Qur'an min dzikriha
kam allaku biha min khairin wa kam wa'ada 'alaiha min thawabin wa ajrin wa kam adhafa ilaihi min sa'adatin wa ana a'uddu laka min jumlatiha isnataya asyrata khaslatan. Jadi di dalam takwa ini Allah menggabungkan seluruh keuntungan, kebaikan dunia, agama dan akhirat. Kuncinya ada di takwa. Ya mampu ndak kita itu menerjemahkan takwa ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya mari kita, ya karena berat Pak itu. Definisinya rotok berat takwa ini. Bahkan ada definisi yang ya sangat mungkin tidak mampu kita lakukan, tapi definisi itu dikatakan oleh ulama-ulama salaf. Afwan, ini kelanjutan satu slide. Arti takwa secara bahasa, secara lughat, kata takwa, at-taqwa berarti sedikit bicara. Ini qillatul kalam. Jadi orang yang ngomongnya itu dijaga, itu termasuk menjaga dari hal-hal agar lisan ini tidak mengeluarkan sesuatu yang di luar nilai-nilai takwa. Bahkan menurut Ibnul Qayyim, fudulul kalam, banyak bicara, itu racun Pak. Banyak bicara racun. Tapi tergantung, kalau DPR tidak banyak bicara ya apa? Karena DPR itu dijadikan biar banyak bicara. Artinya secara konteksnya tidak boleh terlalu berlebihan di dalam berbicara yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh nilai-nilai takwa. Jadi secara bahasa takwa itu berarti sedikit bicara, qillatul kalam, atau berarti sekat penghalang. Al-hajizu bainasyain. Nah, ini sedangkan pengertian takwa menurut istilah ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu generasi pertama, kedua dan ketiga itu dinamakan salaf. 300 tahun pertama itu termasuk salaf. Sampean itu kholaf namanya. Kholaf, tapi manhajnya tetap manhaj salaf. Jadi manhaj salaf, metode atau thariqah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah thariqah salaf. Jadi orang-orang kuno itu cerdas-cerdas, ya. Bapak-bapak kita, nenek-nenek kita kan orang salaf. Kita ini orang kholaf. Pakar-pakar Imam Syafi'i, pakar-pakar mujtahid, itu semuanya ulama-ulama salaf. Ya. Karena memang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, pasti cerdas. Kenapa orang-orang itu kok cerdas sih? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik kok sampai ngarang bermacam kitab kita. Padahal umurnya ada yang 40, 50. Kenapa? Ini kuncinya. Dia menjaga diri untuk selalu takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu di dalam surah Al-Baqarah 282 bisa dicek. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah pasti mencerdaskan, Allah pasti memberikan ilmu. Maka ini sudah mulai jadi ilmu ini tidak bisa bergandeng dengan maksiat, karena ilmu ini cahaya. Kenapa anak-anak sekarang mungkin ya dalam ketaatannya kepada Allah kok berkurang? Ya mungkin ketakwaan ini yang perlu dimantapkan kembali. Jadi menurut ulama salaf, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Ini umum sekali. Saya lihat di kitab-kitab itu ya takwa ya itu. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Seluruh perintah Allah, awamir itu jamak dari amrun. Wajtinabu nawahihi juga ini jamak. Seluruh larangan Allah kita jauhi. Gak mampu Pak. Definisi ini terlalu umum dan berat menurut saya.
Takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berat. Tapi ini ulama-ulama salaf nggak tahu. Karena nanti awamir itu apa? Nawahi itu apa? Ya banyak sekali. Perintah-perintah itu apa? Ya banyak sekali. Larangan-larangan Allah itu apa? Sehingga ini termasuk apa? Ismun jami. Jadi sebuah ungkapan yang meliputi kepada aspek-aspek kehidupan, itu kata takwa. Sehingga di sini Imam Ghazali lawan setan itu, lawan nafsumu itu dengan takwa. Makna dasar kata takwa adalah waqayaki wikayatan. Ternyata takwa itu bukan aslinya kalimatnya itu. Aslinya itu di dalam terminologi gramatikal bahasa Arab dari waqayaki wikayatan. Wa mauqan fa wakin wa dzaka mauqiyun. Ini dalam ilmu semantik ya. Ilmu sorof. Di dalam bahasa itu di pondok pesantren itu diajari ilmu morfologi sebenarnya, ilmu tentang perubahan-perubahan kata. Kalau dulu saya ngaji fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu ya, wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun, begitu di pondok. Itu ternyata saya pelajari termasuk ilmu morfologi di dalam bahasa Indonesia, bagian dari ilmu morfologi, ilmu tentang perubahan-perubahan kata. Jadi takwa itu asalnya waqo. Nah, kalau waqo banyak sekali nanti. Seperti kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, ini kan waqo. Jaga ya Allah kami ini adzaban nar, dari siksa neraka. Itu takwa itu. Ki-nya itu fil amar. Ki, jagalah. Ada lagi ya ayyuha, di dalam Al-Qur'an itu ku anfusakum. Ku itu juga dari takwa. Waqayaki wiqayatan. Kiya ku, gitu. Ku, jagalah anfusakum, diri kalian. Wa ahlikum jadi banyak sekali. Hampir di setiap surat itu sampean cek ada kata-kata takwa. Ada kata-kata takwa. Ini saking pentingnya. Sebenarnya hidup ini cukup takwa saja. Nanti banyak ayat-ayat yang terkait takwa. Relevansi makna kebahasaan dan istilah dari kata takwa di atas cukup jelas. Bahwa seakan-akan orang yang bertakwa itu menjadikan pelaksanaan terhadap perintah Allah dan penghindaran terhadap apa saja yang terlarang oleh Allah sebagai penghalang atau sekat antara dirinya dengan adab. Jadi takwa itu merupakan sekat antara saya dengan neraka. Ya, dengan neraka. Kalau ingin masuk surga ya dengan takwa. Kalau ingin masuk neraka ya harus berpaling dengan kata-kata takwa. Jadi saking pentingnya. Cuma kadang-kadang kita kan tidak begitu memahami. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah itu kuntum dan lain sebagainya. Di dalam khotib-khotib itu pasti menyisipkan kata takwa. Seperti saya jelaskan dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun. Kemudian apa sih manfaatnya tentang takwa itu? Apa faidah tentang takwa itu? Manfaat takwa. Jadi di sini Imam Ghazali menyebut sekitar isnataya asyrata, 12. Jadi kalau kurang nanti ya, karena ini kalau kurang kita bisa cari. Tapi di sini petikan-petikan saja ya. Yang pertama adalah takwa itu pujian dan sanjungan. Jadi orang yang punya sifat muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu sangat disanjung dan dipuji oleh Allah. Bisa kita lacak di dalam surat Ali Imran 186.
Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in, jika engkau sabar atau apabila engkau sabar. Dalam gramatikal bahasa itu ada idza dengan in, itu beda. Walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama bermakna jika, ya, atau apabila. Tapi dalam bahasa Arab itu beda. Kalau idza itu litawakku, betul-betul terjadi, sesuatu yang terjadi akan datang. Idza waqa'atil waqi'ah, pasti kiamat terjadi. Idza jaa ajaluhum, pasti ajal itu datang. Jadi kata idza di dalam Al-Qur'an itu bermakna sesuatu yang pasti dan itu akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Idza ata amrullah, apabila datang perkara Allah, yaitu kiamat. Belum datang ini. Idza waqa'atil waqi'ah, belum datang. Tetapi pasti datang. Saya cek kata-kata idza di dalam Al-Qur'an itu bermakna litahqiq, benar-benar akan terjadi. Ya, benar-benar akan terjadi. Segini in. Pakai in itu ada dua kemungkinan. Bisa terjadi, bisa tidak. Artinya ada dua ihtimal. Orang kalau pakai in bisa melakukan, bisa enggak. Ya, bisa melakukan, bisa enggak. Sehingga pakai ini. Wa in tasbiru. Jika engkau sabar. Jika sabar, Pak. Jika tidak sabar, beda lagi. Beda. Wa in tasbiru, jika kalian itu sabar. Wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, sabar dan bertakwa. Fa inna, maka jawabnya ini, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Azam itu sesuatu yang pokok. Ulul azmi itu adalah para nabi yang punya kekuatan di dalam menghadapi ujian Allah. Itu namanya ulul azm. Ulul azm. Jadi takwa ini harus menjadi pondasi kita. Ya, pondasi. Ya, nanti maknanya sesuai dengan konteks di mana kalimat itu berada. Yang pertama tadi itu adalah Allah memuji bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, al-wiqayah, penjagaan, wal harasa, dan perlindungan, minal a'da, dari musuh. Ya, maka senjata ini. Ya, orang-orang yang betul-betul bertakwa itu punya spirit, Pak. Kenapa perang Badar itu menang dengan hanya 313 tentara dengan 1000 orang kafir Quraisy? Ya ada semangat. Hidup itu enggak punya semangat. Kadang-kadang sekecil ujian enggak bisa mampu dihadapi. Maka takwa itu adalah semangat untuk menjaga diri. Semangat untuk menjaga diri. Di sini Imam Ghazali mengatakan al-khifdhu wal hirasa, penjagaan diri, wal hirasa, dan perlindungan minal a'da, dari musuh. Baik musuh berupa setan atau nafsu, atau musuh sesuatu yang memang konkret di hadapan kita, orang-orang kafir. Maka dengan takwa. Orang-orang Palestina itu ini yang kuat takwanya. Orang-orang Palestina itu yang kuat itu ketakwaan. Sampai sekarang tidak bisa ditundukkan. Senjata yang paling ampuh. Mereka tidak punya senjata, ya punya kekuatan. Dia punya Allah. Sesulit apapun hidup, problematika apapun dalam hidup, kalau kita masih punya ini, Pak, insya Allah, kalau kita masih mau ke sana, mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, pasti, Pak, ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Itu sudah janji Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a,
maka tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi kalian. Jadi kalau kita itu betul-betul takwa tadi, ya tadi saya katakan imtithal awamiril, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti Allah akan memberikan solusi dengan takwa ini. Kemudian takwa itu selalu memberikan an-najah wa at-ta'id wa nusrah. Wa tsalits at-ta'id wa nusrah. Qala Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ingin selalu didekati Allah, ya bertakwa. Muhsin ini berbuat sesuatu karena Allah. Jadi ihsan itu Pak. Jadi pokok agama kan 3. Iman, Islam, ihsan. Iman itu aplikasi di lapangan, itu ada tauhid, keyakinan kepada Allah. Islam aplikasi di lapangan adalah hukum-hukum Allah. Ini bisa fikih, syariah. Kemudian ihsan. Nah, ihsan ini kajian kita. Tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun seperti saya katakan bahwa tugas Rasulullah itu salah satunya adalah ini, yuzakkihim, memberikan tazkiyah. Ya, memberikan tazkiyah. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah ma'a. Ya, ma'a itu bersama, Pak. Jadi jangan difisikkan berarti Allah bersama saya, ya. Artinya kehadiran Allah itu harus menjadi mindset di dalam kita beribadah. Seperti kita sholat, harus hudurul qalbi, dihadirkan hatinya itu bahwa Allah itu hadir, sehingga nikmat kalau sholat, nikmat karena hatinya hadir. Kalau bahasa agama khusyuk, khusyuk. Tapi sampai sekarang tidak khusyuk sampai sholat, tidak apa-apa Pak. Karena khusyuk itu bukan rukun. Lek rukuk dan khusyuk merupakan rukun, waduh, gak sah apa sholatnya. Allahu Akbar, ingat jemuran. Allahu Akbar, belum ngantar anak. Allahu Akbar, belum ke ATM. Wah, ini kan gitu. Ya untung ini tidak bisa membatalkan kita sholat. Ya mungkin pahalanya berkurang lah, mungkin berkurang. Dan Allah adalah pelindung. Wallahu waliyul muttaqin. Jadi orang-orang takwa ini sebenarnya wali, Pak. Saya di wali. Jenengan jawab, embu wali murid atau wali santri ya, embu. Tadi wali secara general ya. Wali secara definisi itu kan beda ya. Waliullah ya, orang yang dekat. Ya kita ini. Orang yang ahli sholat berjamaah 5 kali itu termasuk waliullah. Waliullah. Wallahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati wa ilan. Allah itu walinya kita. Tapi kalau wali sudah kena terminologi politik beda ya. Wali itu apa? Sehingga wali itu bisa teman, wali itu bolo, wali itu adalah wakil, tergantung kita. Nah, kita ini wallahu waliyul mu'min muttaqin. Allah itu menjadi pelindung. Pasti dijaga, Pak. Orang-orang yang muttaqin. Nah, ini yang saya katakan dari ittaqo yattaqi, ittiqoan wa muttaqon fawa muttaqin. Ini isim fa'ilnya. Muttaqin, muttaqin. Orang-orang yang takwa. Orang-orang yang sangat meningkatkan ketakwaan. Jadi ini salah satu yang diutarakan oleh Imam Ghazali. Wah, ini yang penting ini. Dan ini solusi kita di dalam semua aspek kehidupan. Ini sering kita baca, bahkan sudah hafal insya Allah hafal di luar kepala. Diselamatkan dari kesulitan apapun dan diberi rezeki yang halal.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam kajian gramatikal bahasa Arab, man itu ismu mausulin yadullu 'alal 'am. Isim mausul yang menunjukkan secara umum. Atau ismun mushtarak, nama yang mushtarak, yang maknanya banyak. Siapa saja. Man itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak kecil, bisa orang besar, bisa ahli maksiat, bisa orang tahu. Pokoknya man itu. Di sini pakai man, siapa saja. Berarti kita punya keran yang sama dalam ayat ini. Allah tidak membedakan. Pokoknya siapa yang bertakwa, di dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Barometer kemuliaan itu bukan nasab. Maaf, lek nasabnya api, ya alhamdulillah. Sampean nggak tahu nasab saya itu, kok sampean ngaji ke saya. Karena tidak melihat nasab, yang dilihat oleh ilmunya. Makanya kalau ada perdebatan nasab, diskusur nasab, nggak usah, lewat aja. Ya, karena standar kemuliaan bukan keturunan. Ini man ini, siapa saja, keturunan dari siapa saja, hitam kayak merah, kuning warna kulitnya, asal dia itu bertakwa, pasti Allah memuliakan. Inilah ajaran universalisme Islam. Ajaran Islam banyak budak-budak jadi pemimpin itu, banyak budak-budak jadi pemimpin. Bahkan preman itu jadi ulama besar ada. Berarti Allah kan siap, monggo kita punya keran yang sama untuk dekat kepada Allah. Ya takwa saja, melaksanakan perintahnya dan menjauhi. Kenapa kita kok tersendat-sendat? Tidak sama Ustaz. Nah di sini nggak bodoh. Orang bertakwa itu banyak sekali ujiannya, Pak. Orang bertakwa itu bukan tidak bermaksiat, bermaksiat juga. Tetapi ketika bermaksiat langsung kembali kepada Allah. Semakin takwanya semakin kuat, ya ujiannya semakin besar. Wes Ustaz, takwanya biasa-biasa saja biar ujiannya tidak besar. Ya, enak, biasa aja Ustaz. Ya kita kan inginnya santai, nggak mau ujian yang berat, nggak mau ujian yang berat. Bahkan ujian itu adalah satu metode Allah untuk menentukan sejauh mana nilai takwa itu. Makanya kalau tanya ujian yang paling dahsyat, yang paling berat menerima ujian Allah, itu para rasul. Para rasul. Kenapa kita nilainya seperti ini? Ya, karena nilai takwa. Padahal di sini punya keran yang sama. Man, siapa saja. Ismul mustarak ini, siapa saja. Tidak dari suku, dari mana, dengan warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, keturunan yang berbeda. Asalkan dia konsisten meningkatkan ketakwaan, nilainya di hadapan Allah adalah beda. Dan nanti jalannya kehidupan juga akan beda. Itu termasuk mutakin nih Pak. Loh, sudah Pak suruk, padahal ini masuk baru 3 ya. Ya begitu ya Pak ya. Jadi dilanjut saja. Nah, dilanjut saja. Begitu nilai takwa ini, mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Nah ini, Allah menjadikan jalan keluar baginya. Makhraj ini dalam gramatikal bahasa itu nakiro, bermakna umum. Jadi tidak makrifah. Biasanya kalau ditambah al itu makrifah lebih khusus. Enggak, makhraja itu secara umum berarti problematika apa saja bisa diselesaikan dengan takwa. Paham? Bisa diselesaikan dengan takwa. Jadi makhraja. Bahkan Allah menambahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dengan arah yang tidak diduga-duga. Bisa Ustaz? Bisa. Maryam itu ketika dia wirid di tempat ibadahnya, itu makanan langsung datang dari atas. Subhanallah. Iya. Ditanyakan oleh Zakaria itu. Dari mana makanan ini?
dia mengatakan hada min fadlillah, ini dari karunia Allah. Bisa, Mas. Tapi sampean jangan coba-coba. Engko masuk kamar wiritan sampai seminggu kok gak teko-teko. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mungkin makomnya beda. Ndak apa-apa. Nyoba begitu ndak apa-apa. Jadi ndak kerja wis sampean wirid di masjid pasti teko. Tapi sing teko mbu. Nah, di sini ada yaj'al. Kata-kata yaj'al itu Allah menjadikan, Allah juga menentukan, tapi ada keterlibatan kita, itu yaj'al. Lain dengan kholaqo. Kholaqo itu tanpa intervensi manusia. Tapi kalau ja'ala ada intervensi kita, artinya ikhtiar. Nah, ini dalam bahasa Arab beda. Kholaqo itu Allah menjadikan tanpa intervensi manusia. Tapi kalau ja'ala, Allah menciptakan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu, tapi ada intervensi manusia di dalamnya sebagai bentuk ikhtiar. Nah, sampean makom-makom ikhtiar lah. Kudu ada duit ya kerja wae ya, ke pasar. Ya kita makom-makom bekerja lah. Ya, teruskan, tapi jangan diminta, ya Allah saya ingin makom tidak bekerja ya Allah. Artinya rezeki datang sendiri, ya jadi dukun. Kan orang banyak datang, atau pakai pelang. Apa? Melayani. Ya, melayani apa saja mungkin dalam rangka. Tapi disinilah kita ikhtiar. Ya ja'allahu itu, ja'ala itu ada keterlibatan juga, ya. Jadi Allah akan memberikan sesuatu, juga Allah ingin sampean juga terlibat di dalam sesuatu ini. Inilah hebatnya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya mengakui kekuatan akal, tetapi di atas akal itu ada kekuatan yang lebih besar, yaitu Allah. Makanya kita mudah-mudahan menjadi orang yang muttaqin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita mungkin bisa dilanjutkan dalam kesempatan lain. Sebelum ditutup, monggo bisa sharing, bisa untuk monggo jemaah. Tidak apa-apa, biar tidak apa-apa. Monggo bisa melengkapi atau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi berulang-ulang disampaikan juga tentang takwa, bahwa takwa itu sangat penting. Begitu pentingnya sampai disampaikan tadi juga bahwa khutbah tanpa menyerukan berwasiat takwa, maka khutbahnya menjadi tidak sah atau batal. Takwa ini juga di dalam Al-Quran tadi disampaikan bahwa tidak kurang dari 256 ayat disebut-sebut dalam Al-Quran. Nah, takwa ini juga tadi disampaikan beberapa manfaatnya. Bahkan itu mungkin kalau saya bisa tambahkan, kebahagiaan itu sesungguhnya kebahagiaan yang sejati itu adalah miliknya, bukan miliknya para raja, bukan miliknya para orang-orang yang punya harta banyak, tetapi orang yang bertakwalah sesungguhnya sejatinya, itulah miliknya orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk meraih takwa itu? Itu yang sangat penting. Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, bagaimana meraih takwa? Engkau kajiannya bulan depan. Tapi minimal saya kasih bocoran, ya, bahwa kata-kata takwa itu ya konteksnya bermacam-macam. Karena ulama salaf itu mendefinisikan imtithalu awamirillah. Ya, jalannya taat itu banyak melaksanakan perintah Allah. Awamir itu jawab dari amr, beberapa perintah Allah. Ya, ada sabar, ada tawakal, ada ya waro. Pokoknya sesuatu yang bernilai awamir. Ada qanaah, yaitu kita laksanakan sebanyak mungkin. Ada kita itu istiqomah, ya. Kemudian ada waro, ya. Itu adalah awamir. Lawan kata dari awamir nawahi, larangan. Banyak larangan. Tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, ya, tidak boleh namimah,
riya dan lain sebagainya. Jadi insya Allah caranya itu banyak sekali karena terkait dengan perintah-perintah. Tapi di dalam melaksanakan perintah itu yang penting tadi, maaf ya, istiqomahnya. Artinya bukan kepada kuantitas ya, bukan kuantitas tapi kualitas ya, kualitasnya. Jadi insya Allah banyak Pak, nanti ada awamir itu apa saja, kemudian nawahi itu apa saja. Tapi yang jelas takwa itu menjadi kunci tadi ya, menjadi kunci problematika hidup. Kalau kita itu menjadikan takwa sebagai solusi, pasti Allah memberikan jalan. Jadi wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraj ya. Apa saja itu? Karena bentuknya adalah nakiro, bentuknya umum. Problem apa saja di dalam kehidupan ini, dan itu sudah dicobakan oleh Rasulullah dari generasi Rasulullah, termasuk khairul qurni, sebaik-baik generasi. Kenapa? Karena setiap saat Rasulullah, setiap berkhutbah pasti kata-kata takwa, saking pentingnya. Ya mari kita ketika bertakwa juga pun sesuai dengan kemampuan kita. Rasanya sulit juga ya. Karena takwa tadi juga disampaikan bahwa kita wajib sebagai muslim belajar 3 hal. Ya, tadi Iya. Saya hanya menyampaikan kira-kira makna yang saya tangkap ada 3 hal. Apa itu? Kita harus belajar bagaimana tentang konsep akidah. Kemudian Tauhid. yang kedua, mungkin kita harus belajar konsep yang terkait dengan Hukum syariat. fikih. Kemudian yang ketiga, konsep yang terkait dengan akhlak. Itu 3 hal pokok yang menjadi pedoman yang wajib kita pelajari. Nah ini pun juga tidak menjamin untuk takwa. Karena takwa itu juga nanti bagaimana kita harus punya ilmu. Nah orang yang tidak punya ilmu maka ibadahnya akan ya itu sia-sia. Karena bagaimana setiap ibadah itu kan harus mendasari pada ilmu. Yang kedua, setelah ilmu juga kita miliki, ini juga belum cukup untuk meraih takwa. Masih juga ada setelah punya ilmu harus kita amalkan. Setelah kita amalkan, ini juga tidak istiqomah, maka dia tidak akan meraih takwa. Jadi ketiga ini terkait ilmu, mungkin amalan, dan kemudian yang terakhir itu saya bilang Isa. 3 hal itu. Ini terkait. Jadi membahas tentang takwa ini rasanya tidak akan pernah susah ya, susah sekali. Kalau dibahas secara makro, baru kita nyampaikan secara makro. Makanya Imam Ghazali tadi mensitir hanya 12 saja. Banyak di dalam Al-Quran. Nah, ya karena ya tadi mungkin pokok-pokoknya saja. Ya kata Ibnu Abdissalam, kata Abdissalam itu Izzuddin Abdissalam, memang ajaran pokok itu 3. Tauhid, syariah dalam ini hukum, yang ketiga dalam ini akhlak atau ihsan. Dan ini pernah ditanyakan ya malaikat kepada Rasulullah, dan malaikat yang menjawab sendiri. Ya nanti prakteknya di lapangan. Nah ini kan praktek. Ilmu itu ada 2 Pak. Ada ilmu asli, ada ilmu terapan. Tatbiqiyah. Ya memang ilmu aslinya abot takwa itu. Wah abot. Karena aslinya begitu. Tapi nanti ada ini tatbiqiyah. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya terapan. Ya. Makanya kalau ilmu asli disampaikan semua ya berat. Tapi ilmu terapan, kemudian menyampaikan ilmu kepada anak-anak berat sekali. Tapi ada metodologi, ada cara namanya ilmu terapan itu sesuai dengan kemampuan anak semua. Ya orang-orang kampung itu yang sudah berjibaku dengan bekerja cari nafkah, ya sulit untuk sholat malam, sulit untuk jamaah, sulit karena sudah ya nyari rezeki. Sampean kan sing rotok santai-santai. Iya, mau dimakan besok sudah ada. Bayangkan orang-orang itu yang mau makan besok nggak ada, itu sudah berangkat kerja Pak. Nah maka nanti praktek di lapangan, tidak semua ilmu takwa itu bisa kita jalankan dengan mudah. Tergantung nanti kembali kepada kemampuan masing-masing. Alhamdulillah termasuk kita
Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, termasuk kita ini adalah orang-orang yang diberi kelonggaran oleh Allah, bisa sholat subuh berjamaah dan ngaji. Yang tidak ngaji gimana? Ya mungkin ada kesibukan lainnya lebih besar dari ini, karena golek duit untuk anak, istri, mau sekolah, mau kuliah, itu bisa. Tapi yang paling apik memang subuhan dulu. Ya, afdoliyanya subuhan dulu. Ini menambah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu sedikit tapi takwanya bertambah. Ya, takutnya kepada Allah. Saya kadang-kadang ngaji terus itu nangis, Pak. Ya Allah, ngaji enggak bertambah ya. Takutnya enggak bertambah. Ini yang masa, tapi insya Allah lah di Sekardangan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ya rasa takut itu semakin kepada Allah, sehingga kita itu semangat melaksanakan perintah Allah dan semangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan keliru itu murni dari saya, ada benarnya mudah-mudahan bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.